Markus pasal 7. Tradisi dan perintah manusia yang meniadakan perintah Allah. Ayat 1, lalu orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, datang berhimpun kepadanya. Dan ketika mereka melihat beberapa muridnya makan roti dengan keadaan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh dulu, mereka menemukan kesalahannya. Sebab orang-orang Farisi dan semua orang Yahudi, tidak makan kecuali mereka membasuh tangannya sampai ke pergelangan, karena berpegang pada tradisi tua-tua. Dan bila pulang dari pasar, mereka tidak makan sebelum mandi, dan ada banyak hal lain yang mereka terima untuk dipegang, seperti mencuci cawan dan kendi, serta perkakas-perkakas tembaga dan meja-meja. Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak berjalan menurut tradisi tua-tua, melainkan makan roti dengan tangan yang tidak dibasuh?" Ia menjawab dan berkata kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, orang-orang munafik, seperti yang telah tertulis, umat ini menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Dan sia-sialah mereka menyembahku, karena mereka itu mengajarkan ajaran-ajaran perintah manusia. Karena perintah Allah kamu abaikan, tetapi tradisi manusia kamu pegang, seperti mencuci kendi dan cawan, dan banyak hal-hal serupa lainnya kamu lakukan." Dan ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu menolak perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara tradisimu sendiri. Sebab Musa berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan barang siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, biarlah ia mati dibunuh. Tetapi kamu berkata, jika seorang berkata kepada ayahnya atau ibunya, kurban, yang berarti pemberian, yang olehnya engkau mendapat faedah dari saya, ia akan bebas. Maka kamu mengizinkan dia, untuk tidak lagi berbuat sesuatu bagi ayahnya atau ibunya. Kamu meniadakan firman Allah melalui tradisimu, yang sudah kamu turunkan dan banyak hal serupa itu yang kamu lakukan." Dinajiskan dari dalam. Ayat 14, dan ketika Yesus sudah memanggil orang banyak itu, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah akan daku dan mengertilah. Tidak ada suatu pun dari luar manusia yang masuk ke dalamnya, dapat menajiskan dia, tetapi hal-hal yang keluar daripadanya, itulah yang menajiskan manusia. Jika seseorang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar." Dan ketika ia masuk ke dalam sebuah rumah, terpisah dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya mengenai perumpamaan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Apakah kamu juga tidak mengerti? Tidakkah kamu tahu, bahwa barang apa saja dari luar yang masuk ke dalam orang, itu tidak dapat menajiskannya? Sebab itu tidak masuk ke dalam hatinya, melainkan ke dalam perut dan keluar ke dalam jamban, membersihkan semua makanan." Dan ia berkata, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati orang, keluar pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, ketamakan, kejahatan, penipuan, hawa nafsu, mata jahat, hujat, congkak, kebodohan. Semua perkara yang jahat ini keluar dari dalam, dan menajiskan orang itu." Iman seorang perempuan Siro-Fenisia. Ayat 24, maka Yesus bangunlah dari sana, lalu pergi ke perbatasan Tirus dan Sidon, lalu ia masuk ke dalam sebuah rumah dan tidak mau diketahui oleh seorang pun, tetapi ia tidak dapat bersembunyi. Sebab seorang perempuan, yang anak perempuannya kerasukan roh najis, mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud pada kaki Yesus. Perempuan itu adalah seorang Yunani, berkebangsaan Siro-Fenisia, dan ia memohon kepada Yesus, supaya ia mengusirkan setan itu keluar dari dalam anak perempuannya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak dikenyangkan lebih dahulu, sebab tidak patut mengambil roti anak-anak, dan mencampakkannya kepada anjing." Maka perempuan itu menjawab dan berkata kepadanya,
"Ya Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu makan dari remah-remah anak-anak itu." Dan Yesus berkata kepadanya, Karena perkataan ini, pergilah, setan itu sudah keluar dari anak perempuanmu. dan ketika ia tiba di rumahnya, ia mendapatkan setan itu telah keluar, dan anak perempuannya itu berbaring di atas tempat tidur. Yesus menyembuhkan orang gagap dan tuli. Ayat 31, dan lagi, setelah meninggalkan daerah Tirus dan Sidon, tibalah ia di Laut Galilea, melewati tengah-tengah daerah Dekapolis. Lalu mereka membawa seorang yang tuli dan gagap kepada Yesus, dan mereka memohon dia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Maka Yesus memisahkannya dari kerumunan itu, lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga orang itu, lalu ia meludah dan menjamah lidahnya. Dengan menengadah ke langit, ia menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya, terbukalah. seketika itu juga, telinganya terbuka dan terurai ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan jelas. Kemudian ia berpesan kepada mereka, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun, tetapi semakin ia berpesan kepada mereka, semakin luaslah mereka itu memberitakannya. Sebab mereka takjub dengan tidak terhingga, dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, ia menjadikan yang tuli mendengar, dan yang bisu berkata-kata.